Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mungkin salah satu dari kakak semua bisa pimpin doa. Salah Haji, silahkan. Baik, terima kasih sudah berikan kesempatan. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas mimpin doanya Kak Haji. Kakak semua, izin saya screen pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, kelihatan kakak semua? Ya, kelihatan. Ya, terima kasih. Pertama saya infokan kakak semua bahwa kita pada malam hari ini hanya 1 JP 45 menit. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar tentang modul 1.1 refleksi perubahan paradigma diri PJOK. Ini kakak semua sambungan dari modul 1.1 tentang merefleksikan materi orientasi. Di sini kita dilanjutkan kembali. Nah, kesepakatan bersama, nyalakan kamera, matikan mikrofon, biar seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, kakak semua, ini tujuan kita pada modul ini. Di mana tujuan itu ada tujuan luas, di mana kita harus memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Sedangkan capaian akhir pembelajaran kita, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Ya. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kan sudah model adab refleksi, model Gibbs dan framework yang kakak-kakak semua sudah lakukan. Sedangkan tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Sedangkan agendanya kita kakak pada malam hari ini yaitu analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil refleksi.
Ya, kita melangkah selanjutnya, analisis tulisan refleksi. Ya. Jadi kakak-kakak semua, di sini dalam menuliskan refleksi kita gunakan pertanyaan-pertanyaan analisis sebagai berikut. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Nah, yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Kakak-kakak semua di sini, di situ di kolom chat ada saya bagikan link. Silahkan diklik linknya. Silahkan diklik linknya kakak-kakak. Di situ kita akan kerja ini dari 6 pertanyaan ini. Belum nampak, belum kelihatan. Belum masuk, Pak, belum masuk. Sabar. Sabar, saya copy dulu. Kalau yang itu kakak bagaimana? Sudah ada? Ya sudah ada. Sudah ada. Ya, silahkan di klik link itu. Bagaimana kakak, terbuka linknya? Ya terbuka. Apa yang nampak di situ kakak? Ini ada apa ini? Ada semacam tulisan di atas beberapa pertanyaan. Ini di sebelah kirinya ada 5 pertanyaan yang muncul ada kayak setiap lembaran itu. Iya, betul. Yang muncul pertama ini tulisannya bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Oh iya. Sabar kakak, sabar.
Sabar, saya coba dulu karena sama saya tidak nampak ini barang. Sabar. Sabar kakak, saya coba dulu. Kita stop dulu yang ini, saya ke situ dulu. Jadi begini kakak, ini kan nomor 1. Bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Di situ sebelah kanan kakak-kakak ada huruf ini ada apa? Ada kertas terbalik. Bisa lihat. Bisa. Di Klik sebelah yang itu. kirinya kotak. Silahkan klik kakak, baru bawa di bawahnya tulisan ini, baru tulis seperti ini. Misalnya saya Samrin, jawaban atas pertanyaan ini ke kakak, bagaimana perasaan saya, perasaan saya dan seterusnya. Bisa ke kakak? Bisa? Bisa kayaknya itu, nanti lihat, kita coba dulu. Coba saya pantau kakak di sini, saya pantau. Silahkan coba. Kertas terbalik, klik, baru bawa ke sini, baru klik lagi. Di situ ada bisa menulis. Ya. Silahkan kakak. Cara menulisnya bagaimana ini? Sudah kotaknya sudah ada di sini, tapi saya menulis tidak ada yang muncul tulisan. Yang mana? Yang mana kakak ini? Coba saya lihat dulu. 1. Ini kita menulis ini. Ini di sini ada yang ya. Klik saya kotaknya ini kan, klik saya kotaknya. Klik di tengahnya, bisa menulis itu. Silahkan. Klik tengahnya begini ke kakak, baru bisa menulis. Ini ambil ini yang terbalik, seperti ini. Klik di tengah, baru bisa menulis seperti saya ini. Seperti saya. Bisa kelihatan tulisan saya di situ kakak, bisa? Bisa. Di layarnya kakak. Seperti itu. Klik dulu ini yang kotak ini, kertas terbalik sedikit. Klik, baru bawa ke sini. Silahkan menulis seperti Laji. Lanjutkan. Bagaimana perasaannya? Saya merasa sangat begitu. Saya merasa. Kan begitu ya kak. Saja tengahnya itu setelah pengambilan itu, baru silahkan tulis kakak. Ambil dulu seperti ini kertas ini, baru bawa ke sini. Klik tengahnya, bisa menulis itu. Seperti itu kakak. Silahkan kakak, silahkan. Sebelum ada yang
Belum ada yang saya lihat yang bisa menulis. Bisakah dilanjutkan tulisan yang ada ini? Kayak ini saya punya ini sudah ada nama. Bisa. Klik saja itu Kak, klik saja. Ini Zolan sudah bisa. Klik saya tengahnya itu Kak, klik saya tengahnya. Ya. Bagaimana perasaan saya selama? Ya, itu bisa. Ya. Lanjutkan saya, lanjutkan. Nah, bisa itu, bisa. Silahkan Gaga, silahkan. Saya pantau di link tadi itu, siapa yang mengetik. Iya, terus. Silahkan ke kakaknya lain. Kalau sudah selesai, kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 2. Itu Kalaji, sudah panjang. Nanti sudah bisa ya. Terus Kak, terus. Apa-apa. Pelan-pelan tapi pasti. Setelah ke depan kita sering juga gunakan yang ini ke semua. Ini namanya aplikasi Figma.
Silahkan ke kak yang lain bisa nulis. Biar singkat saja, apa? Kalau masih ada yang bingung, bisa dijawab, angkat tangannya, lalu bercerita begitu. Kalau tidak susah menggunakan aplikasi ini, silahkan bisa angkat tangannya baru bercerita. Silahkan kakak. Sebelum baru kita lanjut nomor 2. Silahkan yang lain. Gampang kok, ini gampang. Ini fitur-fitur ini kakak bisa digunakan semua ini. Seperti ini. Bisa digunakan semua. Bisa kok. Serah kita mau tulis apa. Bisa ini. Bisa kok kakak, ini bisa digunakan semua fitur ini. Tulisan T, bisa semua ini. Auto nulis. Bisa semua. Bisa ini kakak. Silahkan yang lain, barusan 2 orang ini. Mana yang lain?
Ya, selanjutnya mungkin Kak nomor 2 silahkan. Silahkan nomor 2 di situ. Silahkan nomor 2 ya Kak. Gunakan saja ini atau huruf T atau huruf ini namanya keynote. Ini ya, silahkan Kakak tulis namanya dulu baru jawab. Seperti ini Kakak, seperti ini ambil baru klik. Ya, klik 2 kali. Begitu. Klik 2 kali baru dia besar Kakak. Klik 2 kali. Ambil baru klik 2 kali begini. Nah, dia akan muncul itu kursornya, dia berkedip-kedip di tengah. Seperti itu Kakak. Silahkan. Pertanyaan nomor 2. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik dibandingkan dengan menuliskan refleksi yang menjadi tantangan? Hal apa yang menjadi tantangan? Wisnu namanya. Ini sebenarnya Kak, bisa kita kerja sendiri dari nomor 5, tinggal klik saja ini yang di sebelah kirinya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu tinggal klik saja nomor berapa yang kita mau kerja duluan, silahkan. Bisa itu Kak. Tidak mesti tergantung dari dia berurut.
Silahkan Kakak 5 menit lagi. Kalau bisa lanjut nomor 3, silahkan. Tulis saja nomor 3. Tulis saja nomor 3 itu. Apa nak? Hah? Ini pada Bapak.
Gimana sudah? Kalau sudah kita atau tidak, begini saya kita apa namanya langsung jawab saja karena saya lihat ini menggunakan apa namanya kurang bisa tapi kurang ya. Kita jawab saja Kak, bagaimana? Sekarang nomor 1, silahkan angkat tangannya yang bisa berbagi. Silahkan angkat tangannya nomor 1 yang mau berbagi refleksinya. Bagaimana refleksi selama, silahkan angkat tangannya Kakak. Baca saya tulisannya yang tadi itu. Silahkan yang sudah menulis, yang belum sempat menulis bisa angkat tangan lalu berbagi. Silahkan Kakak, silahkan. Mungkin Kak Haji silahkan. Mau dibacakan yang saya tulis tadi? Ya silahkan baca saja Kak. Yang nomor 1 ini bagaimana perasaan saya sedang refleksi bahwa saya menyadari bahwa banyaknya kekurangan yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang berpusat pada peserta yang saya lakukan, dan yang muncul setiap kali hendak menulis refleksi adalah bayangan tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki tentang konsep dan cara menyampaikan materi ataupun contoh perlakuan dalam pembelajaran PJOK. Itu. Ya, terima kasih Kak Haji. Yang lain mungkin silahkan. Ada sempat itu nomor 1 tadi yang menulis 2 orang. Silahkan. Silahkan kita berbagi saja tentang refleksi, menulis refleksi selama ini dari modul 1.1 hingga 1.3 yang Kakak lakukan. Itu biasanya di LMS Kakak ada refleksi di situ. Tulis. Jadi kakak-kakak semua, bagaimana di sini dia bagaimana saya menulis refleksi. Menulis refleksi itu saya kira kakak paham semua bahwa refleksi itu ditulis pada saat akhir pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah yang saya lakukan sudah benar atau yang lain sebagainya, tambahan mungkin apa. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Jadi di sini refleksi biasa ditulis setelah selesai mempelajari suatu pembelajaran atau setelah sesi tertentu yang diberikan pengalaman atau wawasan baru. Kita ini bisa juga menuliskan refleksi pada akhir minggu atau merenungkan semua yang dipelajari selama beberapa hari.
Sesuai pertanyaan itu kapan? Seperti itu ya Kak. Jadi itu jawabannya. Sedangkan apa saja yang ditulis dalam refleksi? Mungkin di sini saya sebutkan saja Kakak, seperti pengalaman belajar. 2, tantangan yang dihadapi. Yang berikutnya, perasaan dan emosi, hubungan dengan praktik sehari-hari, wawasan dan pelajaran baru. Ya, mungkin itu saya Kakak. Yang berikutnya, nomor 2. Silahkan, mungkin nomor 2. Silahkan Kakak nomor 2. Bisa dijawab. Angkat tangannya saja. Silahkan Kakak nomor 2. Jadi jawab. Yang jawab angkat tangan lalu bicara. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Silahkan Kakak. Angkat tangannya lalu jawab. Silahkan Kakak nomor 2 bisa dijawab. Angkat tangannya. Nomor 1 atau nomor 2, bagaimana perasaan saya? Nomor 2 Kak, nomor 2. Nomor 2 satu. Yang ini nomor 1 yang ada di nomor 2 ya. Silahkan ke nomor 2, silahkan dijawab. Silahkan Kak Laji. Ya, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Yaitu bahwa saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya melakukan, setiap saya harus menulis refleksi adalah bayangan tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki tentang konsep dan cara menyampaikan materi ataupun contoh perlakuan dalam pembelajaran. Iya betul Kak, betul sekali. Sampaikan. Cukup? Ya, cukup itu. Makasih Kak Laji. Mungkin yang lain silahkan. Mungkin kakak-kakak yang lain silahkan. Kira bisa. Kak Maulid silahkan.
Silahkan Kak, aktifkan mic-nya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Laji tadi bahwa memang dengan adanya refleksi kita bisa mengetahui kekurangan kita dalam hal mengajar, sehingga dengan mengetahui kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, kita bisa menemukan solusi atau konsep yang bisa membangun daripada kekurangan tadi Pak. Saya kira itu. Ya Pak, itu Terima saya Pak. kasih Kak Maulid. Jadi betul sekali yang dikatakan Kak Maulid untuk Kak Haji bahwa bagaimana perasaan itu terkait dengan pengembangan diri, membantu kita merasa lebih sadar diri, mungkin merasa lebih memahami kekuatan dan kelemahan Anda sebagai guru PJOK yang bisa memberi perasaan kepuasan karena ada kesadaran baru atau justru tantangan karena melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Tantangan atau kekhawatiran, terutama ini perasaan ragu atau bingung bisa muncul dari awal. Ya, terus berikutnya motivasi dan keterbukaan. Terus apa yang muncul pikiran setiap kali saya harus refleksi. Pikiran yang refleksi itu pertama itu bagaimana memulai. Di mana kita ini awalnya kita mungkin berkisar pada bagaimana memulai proses refleksi. Mungkin bertanya pada diri sendiri apa hal utama yang saya pikirkan kali ini atau yang dipelajari. Yang kedua itu apakah saya sudah cukup kritis? Di sini mungkin ada pertanyaan, apakah refleksi ini sudah cukup mendalam? Apakah sudah cukup jujur terhadap diri sendiri atau hanya menuliskan apa yang terlihat baik? Terus yang ketiga, apa dampaknya terhadap praktek saya? Seringkali muncul ini kakak-kakak di sini dampak terhadap praktek saya ini seringkali muncul pertanyaan yang tentang bagaimana hal-hal yang Anda refleksikan atau guru refleksikan bisa mempengaruhi praktek pengajaran kita. Terus bagaimana ini bisa diterapkan di kelas? Apakah saya sudah menerapkan dengan baik? Terus yang berikutnya yang keempat, apa yang perlu saya perbaiki? Di sini kakak-kakak kekhawatiran itu, pikiran lain yang bisa muncul adalah tentang area-area yang masih perlu dikembangkan. Misalnya atau contohnya, apakah saya mungkin mulai berpikir apa yang bisa saya perbaiki dari cara saya mengajar atau cara saya memahami siswa. Saya kira itu kakak. Sekarang kita pertanyaan ketiga. Silahkan jawab. Kalau mau jawab, silahkan angkat tangannya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi baik kalian refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silahkan kakak-kakak.
Bisa dijawab, silahkan. Yang mau jawab angkat tangannya Kak, silahkan. Kita berbagi refleksinya. Ya, Kak Laji silahkan. Ya Pak, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi adalah dengan menulis refleksi, Iya. maka saya sudah mendapatkan suatu pemikiran tentang bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita dalam proses belajar mengajar. Kemudian kita mengetahui apa yang harus kita rubah, mengetahui apa yang harus kita evaluasi. Iya. Kemudian apa pertanyaan berikutnya tadi? Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan adalah tantangannya adalah bagaimana kita menerapkan hasil refleksi kita kepada peserta didik sehingga peserta didik tadi Iya betul. benar-benar akan memahami dengan mudah, kemudian akan memahami secara keseluruhan dari seluruh siswa yang beraneka ragam. Kemudian bisa mengetahui sejauh mana diri kita menguasai apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Saya kira itu saja. Oke. Ya, terima kasih Kak Laji. Yang lain silahkan angkat tangannya. Silahkan yang lain bisa angkat tangan. Kak Maulid silahkan. Silahkan Kak, aktifkan mic-nya. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang menjadi pertanyaan itu hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Menurut saya ketika kita bisa menentukan model pembelajaran yang kita gunakan melalui refleksi kita dapat menentukan model pembelajaran yang tepat untuk memperbaiki daripada proses pembelajaran yang kita jalankan. Kemudian yang menjadi tantangan ketika model pembelajaran yang kita gunakan itu belum menghasilkan hasil yang lebih memuaskan, sehingga kita masih untuk lebih berusaha meningkatkan daripada kinerja kita. Yang kedua adalah untuk meningkatkan apa yang telah kita lakukan, sehingga inilah yang akan menjadi tantangan kita ke depan, Pak. Saya kira itu, Pak.
Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Jadi di sini Jadi di sini Kak, hal apa saja yang jadi lebih baik berkaitan dengan refleksi? Hal apa yang masih menjadi kakak semua dalam proses refleksi kita mungkin telah melihat beberapa perbedaan dan tantangan yang muncul seiring waktu, seperti contohnya yang menjadi hal yang lebih baik, di mana ini pertama itu kesadaran diri yang lebih tinggi. Mungkin mulai refleksi rutin, kita mungkin merasa sadar akan kelemahan kita sebagai guru PJOK. Kesadaran ini bisa membantu kita lebih cepat mengenali apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam kerja kita setiap hari. Yang kedua itu struktur tulisan yang lebih baik. Dengan pengalaman refleksi, kemampuan kita untuk menyusun pemikiran dengan lebih teratur dan logis mungkin sudah meningkat. Kita bisa lebih mudah mengidentifikasi poin penting, memisahkan antara deskripsi, pengalaman dan analisis. Terus yang ketiga, keterhubungan dengan praktik sehari-hari, di mana refleksi ini kakak yang dilakukan secara teratur juga membuat kita lebih mampu menghubungkan pembelajaran dalam modul dengan praktis di kelas. Kita mungkin mulai lebih fokus pada bagaimana teori yang dipelajari diterapkan dalam situasi nyata. Sedangkan yang keempat, memahami lebih mendalam terhadap peserta didik. Mungkin refleksi dapat membantu kita lebih memahami bagaimana perasaan peserta didik merespon pembelajaran. Hal ini bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kelima itu meningkatkan keberanian untuk mencoba hal baru. Refleksi bisa mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba strategi atau pendekatan baru dalam pengajaran, karena kita mulai menyadari bahwa perubahan bisa membawa dampak positif. Sedangkan tantangan yang menjadi tantangan, pertama itu kedalaman refleksi. Tantangan umum yang sering dihadapi adalah menulis refleksi yang benar-benar mendalam. Kita mungkin merasa bahwa refleksi kadang masih terlalu deskriptif atau sekedar menceritakan apa yang terjadi dan belum sampai pada analisis mendalam tentang kenapa hal tersebut terjadi atau bagaimana hal itu bisa diperbaiki. Sedangkan yang keduanya yang menjadi tantangannya itu kakak semua, konsisten menulis refleksi. Jadi dalam konsisten ini kita menjaga konsisten dalam menulis refleksi bisa menjadi tantangan, terutama ketika beban kerja atau jadwal mengajar sangat padat. Kadang refleksi ditunda atau tidak dilakukan secara rutin, sehingga refleksi menjadi kurang efektif dalam jangka panjang. Yang berikutnya itu jujur dan terbuka pada kritik diri. Di sini dia menjadi tantangan jujur, terbuka pada maksudnya di sini dalam bersikap jujur terhadap diri sendiri dalam menulis refleksi, terutama jika hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, bisa jadi kita merasa sulit untuk mengkritik diri sendiri dengan tajam atau menemukan area yang perlu perbaikan tanpa merasa terbebani. Nah, berikutnya keempat, menghubungkan teori dengan praktik secara mendalam.
meskipun kita mungkin sudah lebih baik dalam menghubungkan teori dengan praktik sehari-hari, tetapi tantangannya adalah bagaimana membuat refleksi lebih mendalam. Contohnya, bagaimana kita bisa menggali lebih jauh dampak dari metode tertentu terhadap siswa, atau bagaimana teori dapat diadaptasi ke situasi kelas yang spesifik. Yang terakhir itu waktu untuk refleksikan secara kritis. Di sini kita membutuhkan waktu untuk benar-benar merefleksikan pengalaman, terutama untuk mendapatkan wawasan yang lebih kritis. Dalam kesibukan mengajar, menemukan waktu yang cukup untuk refleksi yang berkualitas sehingga bisa menjadi tantangan tersendiri. Mungkin itu saja. Sekarang pertanyaan keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Silahkan Kak. Ini yang nomor 4 ini, silahkan. Yang bisa angkat tangannya, biar singkat saja. Tidak mesti secara mendalam, Kak. Singkat saja jawabannya. Pertanyaan nomor 4, silahkan ke. Silahkan Kakak semua, pertanyaan nomor 4. Kalau yang bisa silahkan angkat tangan. Silahkan Kakak. Silahkan Kak Laji. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Silahkan Kak. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Yaitu dengan melihat semua refleksi yang telah dituliskan sebelumnya untuk sudah sejauh mana yang telah kita perbaiki dari pembelajaran sebelumnya. Jadi setiap apa yang kita akan tuliskan refleksi berikutnya dengan melihat sejauh mana apa yang telah kita perbaiki selama ini dalam proses pembelajaran. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jika dinilai secara mandiri, tulisan refleksi ini kita akan mengetahui bahwa perkembangan apa saja yang sudah kita lakukan dengan adanya refleksi-refleksi yang kita tuliskan dari setiap akhir pembelajaran. Terima kasih Pak, hanya itu yang bisa jawab. Terima kasih Kak Laji.
Silahkan yang lain. Silahkan singkat saja. Baik kakak, di sini analisis pertanyaan ini, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti saja tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kan penulisan refleksi dapat membantu kita mengevaluasi kualitas refleksi kita secara objektif dan sistematis. Adapun cara-caranya, yang pertama itu menggunakan rubrik penulisan refleksi. Sebagai panduan dalam penulisan rubrik biasanya digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa refleksi yang ditulis memenuhi kriteria yang diharapkan. Kita mungkin menggunakan rubrik untuk memastikan bahwa refleksi kita memiliki unsur-unsur penting seperti kedalaman analisis, yang terhubungan dengan pengalaman dan pemikiran kritis. Yang kedua itu, dari cara menggunakan rubrik penulisan refleksi, evaluasi mandiri. Kita bisa membaca kembali refleksi kita dan menilai apakah tulisan tersebut sudah memenuhi setiap kategori dalam rubrik, misalnya skala 1 sampai 4. Ini membantu kita menilai kualitas refleksi dan mengetahui area mana yang perlu tingkatkan. Terus yang ketiga, umpan balik dan perbaikan. Setelah menilai refleksi kita sendiri dengan rubrik, kita bisa mengidentifikasi aspek yang kurang. Seterusnya memperbaiki atau memperdalam bagian tersebut untuk meningkatkan kualitas refleksi. Sedangkan tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik, ini mencakup seperti kedalaman analisis, dua itu keterhubungan dengan praktik sehari-hari, ketiga keterhubungan dengan kritik diri, yang keempat itu keterlibatan emosi dan perasaan, yang seterusnya penyelesaian refleksi dan penggunaan bahasa. Misalnya skor tinggi bisa refleksi ditulis dengan jelas, terstruktur dan logis. Sedangkan skor rendah bisa ditulis refleksi mungkin kurang terstruktur, tidak menyampaikan poin-poin penting dengan jelas. Penggunaan bahasa mungkin kurang variatif atau terlalu umum tanpa mendalami tiap aspek. Sedangkan di sini contohnya itu sama, jika kita menilai refleksi dari sini dengan rubrik yang ada, mungkin kita menyadari bahwa refleksi kita sudah baik dalam identifikasi pengalaman praktis yang relevan, tetapi masih perlu pendalaman dalam menganalisis mengapa dan bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Yang kedua itu sudah menunjukkan keterbukaan terhadap kritik diri, tetapi terkadang masih ada kecenderungan untuk fokus pada hal yang positif tanpa menggali kelemahan. Ya, ini saja. Sekarang yang berikutnya kakak itu pertanyaan nomor 5. Silahkan yang ingin kakak, silahkan dijawab.
Singkat saja. Silahkan ke Kak nomor 5. Silahkan ke Kak, mungkin ada yang bisa. Saya jawab saja ke Kak bahwa bagaimana share menulis refleksi yang baik. Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jadi di sini Kak, untuk menulis refleksi yang lebih baik, lebih tajam dan mendalam, kita bisa meningkatkan beberapa keterampilan penting. Contohnya, mengembangkan kedalaman analisis. Di sini, tanyakan mengapa dan bagaimana. Saat menulis refleksi, latih diri untuk terus bertanya mengapa hal tertentu terjadi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kita atau siswa. Misalnya, mengapa pendekatan tertentu efektif atau tidak. Bagaimana siswa merespon metode kita dan apa yang bisa kita tingkatkan. 2. Memperhatikan metakognisi. Di sini berpikir tentang proses berpikir diri sendiri. Setelah menulis refleksi, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami apa yang saya refleksikan? Apa saya cukup jujur dan kritis terhadap diri saya? Dan ini akan membantu diri atau kita lebih sadar tentang kualitas refleksi yang kita tulis. Yang ketiga, memperdalam keterlibatan emosional. Di sini Kak, maksudnya ini, ekspresikan perasaan dan emosi. Keterampilan menulis refleksi mendalam juga melibatkan kepekaan terhadap perasaan yang muncul selama proses mengajar. Jangan ragu untuk mencurahkan bagaimana kita merasa pada momen tertentu. Yang berikutnya itu keterampilan menganalisis dampak praktis. Berikutnya mengasah keterampilan menulis yang terstruktur. Ini juga. Dan menerima dan mencari umpan balik. Serta yang terakhir itu latihan konsisten. Gimana latihan konsisten ini Kakak? Ada 2 itu, refleksi reguler, refleksi pada proses dan hasil. Di mana refleksi reguler ini keterampilan menulis refleksi yang baik membutuhkan latihan konsisten.
Sedangkan refleksi pada proses dan hasil merenungkan hasil akhir dan suatu tindakan untuk lebih sering merefleksikan prosesnya. Nah, itu kakak. Jadi ya baik, yang berikutnya itu kakak, nomor 6. Silahkan dijawab. Nomor 6 ini silahkan kakak. Silahkan kakak nomor 6 bisa jawab. Ini pertanyaan terakhir supaya kita melangkah ke berikutnya. Kita tinggal 3 slide kakak. 3 lagi selesai malam ini. Silahkan kakak, pertanyaan terakhir. Saya belum bisa jelaskan, silahkan mungkin ada yang bisa. Silahkan kakak, mungkin satu orang saja. Ya, silakan Kak Laji. Ya, terima kasih Pak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yaitu yang pertama, saya meninjau tentang metode pembelajaran saya, kemudian menetapkan tujuan dan sasaran, itu tentang mengidentifikasi nilai dan tujuan dan sasaran apa yang ada pada diri saya sendiri. Kemudian menanyakan beberapa pertanyaan refleksi, misalnya apakah dalam pembelajaran yang kita sampaikan itu kita sudah memahami peserta itu sudah memahami pembelajaran itu dengan lebih baik. Kemudian melihat dari sisi yang positif. Terus yang berikutnya, jujur mengakui kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian siapa yang bisa membantu saya dalam hal tentang refleksi ini? Yang bisa membantu dalam hal refleksi ini adalah yang pertama peserta didik sendiri, dengan bagaimana kita membuat satu lembaran refleksi. Kemudian teman-teman sejawat yang bisa membantu kita untuk menilai diri kita tentang kita sudah melakukan kita sudah menjadi guru yang reflektif atau tidak. Demikian. Ya, terima kasih Kak Laji atas jawabannya. Mungkin yang lain, silahkan. Satu lagi. Ya, baik kakak-kakak. Di sini pertanyaan ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa
saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya, baik kakak. Menurut menjadi guru PJOK yang reflektif membutuhkan komitmen dan strategi yang konsisten, dan contohnya ada beberapa langkah yang bisa kita dapat lakukan untuk memastikan bahwa kita menjadi guru PJOK yang reflektif serta pihak-pihak yang bisa membantu kita dalam proses ini. Pertama itu kakak, langkah-langkahnya membiasakan diri dengan refleksi harian atau mingguan. Di mana ini maksudnya buat jadwal refleksi. Salah satu cara yang paling efektif untuk menjadi lebih reflektif adalah membiasakan diri melakukan refleksi secara rutin. Nah, yang kedua itu gunakan jurnal refleksi. Di sini simpan jurnal khusus untuk mencatat pemikiran reflektif kita. Dengan memilih catatan ini, kita dapat melacak perkembangan dan perubahan yang kita buat, serta melihat pola atau tema yang muncul dalam praktik mengajar kita. Terus yang kedua, menerapkan siklus refleksi. Plan, do, draft, revise, bahasa Inggrisnya. Ya, pertama itu merencanakan dari menerapkan siklus refleksi ini. Yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga itu merefleksikan, dan yang keempat memperbaiki. Terus apalagi menggunakan alat penilaian mandiri. Di mana menggunakan alat penilaian mandiri ini terbagi dua. Mungkin dilihat rubrik refleksi, kita dapat menggunakan rubrik refleksi untuk secara mandiri menilai kualitas refleksi dan pengajaran kita. Yang kedua itu video pembelajaran. Rekaman salah satu sesi mengajar kita dan tonton ulang untuk menilai tindakan, interaksi dengan siswa dan efektif dalam metode pengajaran kita. Menerima umpan balik dari kolega atau mentor. Ya, di sini juga kita perlu yang berikutnya itu membangun jaringan profesional. Menggunakan data untuk refleksi, di mana menggunakan data ini kakak yaitu terbagi dua, menganalisis kinerja peserta didik, survei, dan berikut survei atau umpan balik dari peserta didik. Yang berikutnya menjadi sikap terbuka dan siap belajar. Ya, ini kira jelas. Mengembangkan kesadaran diri sendiri yang tinggi. Terus pertanyaan berikut, siapa yang bisa membantu kita menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang pertama itu kakak-kakak yang bisa membantu kita adalah mentor atau pendamping. Di sini mereka bisa memberikan arahan dan umpan balik berharga dari sudut pandang pengalaman. Yang kedua itu rekan sejawat, diskusi dan kolaborasi. Kalau rekan sejawat ini kakak. Ketiga kepala sekolah. Jika kepala sekolah mendukung pengembangan guru, mereka bisa menyediakan sumber daya atau waktu khusus untuk refleksi profesional. Dan yang keempat, komunitas profesional. Ini terlibat dalam kelompok diskusi atau komunitas belajar. Banyak kalau kita PJOK itu MGP, PJOK atau forum PJOK yang bisa membantu dan mengembangkan keterampilan reflektif dengan berbagai pengalaman. Dengan langkah-langkah ini kakak serta dukungan dari orang-orang sekitar, kita bisa memastikan bahwa kita terus berkembang sebagai guru PJOK yang reflektif dan inovatif. Ya. Yang berikutnya sudah. Mari berbagi refleksi. Ya kakak-kakak semua, pada
kita kakak-kakak semua dituntut memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungkan dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, slide berikutnya. Ya, terima kasih. Sebagai penutup kakak-kakak semua, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran ini kakak-kakak semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini dapat kita pahami dan kita terapkan dalam proses pembelajaran kita semua. Jadi kakak-kakak semua, pelajaran kita selanjutnya itu masalah umpan balik, presentasi dan umpan balik. Jadi ini kakak durasinya 3 jam. Kalau terserah kakak semua kapan waktunya, apakah malam atau bagaimana, atur saja. Saya siap. Kakak semua, sebelum alhamdulillah pelajaran kita pada malam hari ini cukupkan di sini, dan marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Ya, nyalakan kameranya kakak, kita foto bersama dulu. Silahkan kakak, nyalakan kameranya, kita foto bersama dulu. Nyalakan semua kameranya. Ya. Silahkan. Ya. Aizar. 1, 2, 3. Ya. Satu kali lagi, satu kali lagi kak, satu kali lagi. Sabar kak, sabar. Saya atur dulu. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pada tanah minimal bisa sesuai Ya udah, begitu biasanya berapa? Apa itu? 2 menit, ada 12 menit. Jadi pertemuan berikutnya ini kapan, Pak? Main-mainnya. pada tanah